Nah itu udah kewenangan jaksa. Pada saat sudah divonis sebagai eksekutor adalah jaksa. Itu kendalanya tadi nanti nggak bisa memperpanjang atau mungkin nggak bisa balik nama dan sebagainya. Mereka tidak konfirmasi, itu nanti akan diblokir. Halo penonton Egindo, selamat datang kembali di channel YouTube Egindo. Hari ini kita kedatangan tamu untuk bincang-bincang tentang tilang elektronik. Hari ini kita kedatangan narasumber langsung yaitu Bapak AKBP Pun Budianto, SOS MH sebagai pemerhati masalah transportasi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Oh baik, alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat Pak ya. Nah, perkenalkan Pak, nama saya Aini dari Egindo. Dilepas saja maskernya nggak apa-apa ya Pak ya. Hari ini ingin bincang-bincang nih sedikit santai dengan Bapak untuk nanya-nanya tentang tilang elektronik yang berlaku di Jakarta. Tilang elektronik itu apa sih, supaya penonton nih bisa punya bayangan apa sih, gimana tilang mereka bisa, kalau misalnya kena tilang elektronik harus ngapain, harus kemana gitu. Boleh jelasin dulu Pak, tilang elektronik itu apa sih, dasar hukumnya itu apa, dan kenapa nih bisa ada tilang elektronik gitu. Ya, masyarakat beberapa masyarakat menyebut ada yang menyebut tilang elektronik, ada juga yang menyebut e-tilang, kemudian ada juga yang menyebut ETLE, yaitu Electronic Traffic Law Enforcement. Ini merupakan suatu sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang cukup efektif, di mana menggunakan suatu teknologi ANPR, Automatic Number Plate Recognition, di mana bahwa kamera tersebut bisa langsung mendeteksi tanda plat nomor kendaraan secara otomatis, kemudian merekam, menyimpan, kemudian barang bukti tersebut nantinya akan digunakan sebagai alat bukti pada saat penyidikan maupun di pengadilan. Kemudian kalau kita berbicara masalah dasar hukum, sebenarnya pada dasar hukumnya cukup banyak ya. Pertama dari mulai Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronika, itu nomor 11 tahun 2008 gitu. Antaranya adalah pasal 5 menyebutkan bahwa informasi elektronika dan atau dokumen elektronika dan hasil cetaknya ini merupakan suatu alat bukti hukum yang sah. Kemudian ayat 2 mengatakan bahwa informasi elektronika dan atau dokumen elektronika dan hasil cetaknya ini merupakan suatu pengembangan alat bukti yang ada di hukum acara pidana. Kemudian yang kedua ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 272, bahwa untuk mendukung penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas bisa menggunakan suatu alat elektronika. Hasil daripada alat tersebut nanti bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Kemudian yang ketiga, populasi jumlah penduduk, kemudian juga populasi daripada jumlah kendaraan sekarang kan berkembang begitu pesat. Kemudian juga pelanggaran saat ini juga cukup tinggi juga, apalagi Jakarta sebagai pusat pemerintahan, kemudian pusat perdagangan, budaya dan sebagainya, itu mobilitasnya cukup tinggi, mobilitas kendaraan, sehingga kalau penegakan hukum kita dengan menggunakan cara-cara konvensional saya kira udah nggak tepat lagi. Sehingga dalam ini Polri sudah menciptakan suatu sistem penegakan hukum dengan elektronik, yaitu namanya ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement gitu. Berbicara masalah ETLE di Jakarta, sebenarnya
keberadaan daripada e-tilang di Jakarta itu sudah sejak tahun 2016 ya. Pertama adalah di sepanjang Sudirman Tamrin, yaitu di beberapa titik, antara lain di Patung Kuda, termasuk juga di Senayan, termasuk di beberapa titik di sepanjang Jalan Gatot Subroto. Kemudian perkembangan terakhir sekarang sudah meluas sampai ke S Supatman, kemudian Jalan Gunung Sari, sebagian Jalan Gajah Mada itu sudah dikembangkan. Kemudian ke depan mungkin juga akan dikembangkan lagi. Kemudian masalah pelanggaran yang bisa terdeteksi dengan CCTV ANPR, pertama adalah masalah pelanggaran marka. Kemudian kedua adalah pelanggaran apel. Kemudian ketiga termasuk juga helm, termasuk juga jalur khusus Transjakarta, termasuk seatbelt. Itu ada beberapa pelanggaran yang bisa terdeteksi oleh CCTV dengan teknologi ANPR. Ada polisi yang jaga, terus lampunya merah nih, tapi ada kendaraan tetap disuruh jalan, padahal lampunya merah. Nah itu gimana tuh Pak? Apakah kita harus ngikutin lampunya, apa tetap ngikutin polisinya? Diskresi kepolisian itu diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu tentang kepolisian, di mana bahwa setiap anggota kepolisian punya hak yang melekat untuk melakukan suatu diskresi gitu. Itu dalam Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang kepolisian gitu. Kemudian juga ada dalam Undang-Undang Nomor 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, itu pasal 104, bahwa dalam keadaan tertentu itu petugas itu bisa memerintahkan untuk kendaraan untuk jalan terus, walaupun pada saat itu lampu menunjukkan menyala lampu merah atau menghentikan, mengalihkan dan sebagainya. Bahkan bahwa pada saat keadaan tertentu itu seperti rambu-rambu, marka, apel bisa diabaikan oleh petugas. Jadi kalau ada pengguna jalan, kemudian pada saat di simpang, padahal situ ada lokasi e-tilang, kemudian lampu menunjukkan warna merah, kemudian petugas memerintahkan untuk jalan, ya diikutin aja, perintah daripada petugas, karena itu juga diatur dalam pasal 104 Undang-Undang 2009 tentang angkutan dan angkutan jalan, bahwa setiap perintah yang diberikan petugas itu setiap pengguna jalan harus mematuhi. Nah, itu ada sanksi ketentuan pidananya, yaitu diatur dalam pasal 282. Ketentuan pidana adalah kurungan 1 bulan atau denda paling banyak adalah 250.000. Jadi intinya pada saat ada petugas yang memerintahkan pengguna jalan untuk jalan, padahal apel menunjukkan warna merah, tetap harus dipatuhi perintah daripada petugas, karena setiap petugas mempunyai hak diskresi untuk melakukan suatu pengaturan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Bisa juga terjadi demikian, tapi yang jelas pada saat petugas akan melakukan suatu tindakan diskresi kepolisian, itu biasanya sudah melakukan koordinasi ke RTMC gitu. Bisa juga seandainya mungkin ada miss dan sebagainya, mungkin komunikasinya kurang lancar dan sebagainya, sehingga mungkin si pengguna jalan sempat terekam akan apa dan sebagainya, nanti pasti akan dikonfrontir petugas di lapangan. Apakah benar bahwa pada saat jam sekian di jalan ini Anda melakukan suatu kegiatan diskresi kepolisian? Bapak Kapolri menginginkan pendidikan secara konvensional di jalan itu dihilangkan. Nah, dengan hilangnya penegakan hukum secara konvensional, sehingga akan mengefektifkan daripada penegakan hukum dengan sistem elektronik. Apa yang tadi saya sampaikan, bahwa sekarang perkembangan populasi jumlah penduduk cukup cepat. Kemudian juga masalah perkembangan kendaraan, jumlah kendaraan juga tidak terkendali juga.
termasuk pelanggaran juga cukup tinggi tuh, termasuk apalagi di Jakarta, bahwa tadi sudah kita sampaikan bahwa di Jakarta kan pusat pemerintahan, pusat budaya, perdagangan, bisnis apa dan sebagainya, sehingga mobilitas cukup tinggi. Sehingga kalau penegakan hukum dengan cara-cara konvensional, saya kira sudah nggak tepat lagi. Yang efektif tadi, sehingga Korlantas memerintahkan untuk seluruh Indonesia supaya memperlakukan penegakan hukum dengan sistem elektronik tadi, sehingga supaya hasilnya lebih efektif. Karena dengan e-tilang tersebut, itu pertama adalah bisa meminimalkan anggota di lapangan, sehingga mungkin anggota yang tadinya mungkin melakukan suatu penegakan hukum bisa digunakan untuk tugas-tugas lain, pengaturan, penjagaan dan sebagainya. Kemudian e-tilang ini kan bisa mengawasi 24 jam gitu. Kalau petugas itu kan sangat terbatas sekali. Kemudian juga buktinya valid. Kenapa? Karena bahwa apa yang tadi saya sampaikan, bahwa CCTV dengan teknologi ANPR itu bisa mendeteksi, memfoto secara otomatis terhadap tanda plat kendaraan bermotor yang melakukan suatu pelanggaran, kemudian merekam, kemudian menyimpan. Rekaman bukti tersebut nanti bisa dalam bentuk video, termasuk foto. Nanti bukti tersebut akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ya, memang embrionya memang pertama di Jakarta ya. Tadi saya sebutkan bahwa di Jakarta itu sudah mulai tahun 2016 gitu. Sebenarnya e-tilang ini di samping mungkin kebutuhan, itu juga merupakan suatu amanah undang-undang juga gitu. Kemudian kita juga untuk menjawab respon era daripada digitalisasi tersebut gitu. Sehingga memang e-tilang merupakan suatu kebutuhan, terus kedua juga merupakan suatu amanah undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan gitu. Nah, rencananya selanjutnya nih selain di Jakarta, bakal ada di mana lagi? Kemudian, ya kalau di Jakarta tadi sudah kita sebutkan kan, itu pasti akan dikembangkan. Memang kita menyadari bahwa infrastruktur daripada e-tilang itu harganya cukup mahal ya, sehingga tiap pihak kepolisian harus mampu bekerja sama bersinergi dengan Pemda juga untuk pengadaan daripada CCTV. Kemudian mulai bulan Maret itu dari Korlantas sudah men-launching ya untuk pemberlakuan e-tilang di seluruh Indonesia gitu, secara serentak. Oke. Jadi CCTV ANPR begitu mendapatkan pelanggaran itu langsung mengcapture, mendeteksi atau memfoto secara otomatis, kemudian direkam, kemudian disimpan dalam server gitu. Kemudian nanti setelah itu kan CCTV itu terkoneksi terconnecting dengan back office yang ada di RTMC. Nah, di sana sudah ada petugas yang melakukan suatu analisa ya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang masuk dalam back office tersebut itu. Kemudian setelah itu nanti petugas akan mengecek data ranor. Kemudian dengan hasil tersebut nanti petugas akan mengirim surat konfirmasi ke pemilik yang ada di STNK gitu. Nah, kita menyadari kadang-kadang kendaraan bermotor kadang-kadang belum balik nama ya. Sehingga pada saat mungkin surat konfirmasi diluncurkan di nama yang tercantum di STNK, mungkin bisa juga kendaraan tersebut sudah dijual. Makanya tujuan daripada konfirmasi itu untuk mengkonfirmasi apakah benar bahwa kendaraan nomor sekian pada saat tanggal sekian itu dikemudikan oleh ini, kemudian lewat
jalan ini dan sebagainya. Nah, nanti situ bahwa kendaraan tersebut pada tanggal ini melakukan suatu pelanggaran, disebutkan situ pasalnya, misalnya rambu-rambu pasal 287 dan sebagainya itu. Kemudian setelah itu nanti kurang lebih 3 hari itu nanti surat konfirmasi tadi akan disampaikan ke pelanggar atau nama yang ada di STNK. Makanya harus mengkonfirmasi tadi, betul Pak bahwa kendaraan nomor B sekian itu memang milik saya. Kemudian yang mengendarai waktu adalah saya. Kalau yang mengendarai orang lain, sebutkan aja, kan konfirmasinya ada itu, bahwa yang mengendarai pada saat itu adalah si A, si B dan sebagainya. Karena nanti akan dituangkan dengan surat tilang gitu. Karena sesuai dengan undang-undang bahwa subjek hukum tuh ya orang yang pada saat itu mengemudikan kendaraan tersebut itu. Yaitu diberi kesempatan paling lama 1 minggu. Berikan lama 1 minggu. Kemudian kalau 1 minggu itu mereka tidak konfirmasi, itu nanti akan diblokir. Ya. Apanya tuh Pak ya? Diblokir kendaraannya. Tapi kalau kalau sudah terkonfirmasi, dari pemilik sudah mengkonfirmasi ke petugas, itu kan di website ya. Websitenya www.polda-metro-jaya.info itu bisa dibuka situ untuk mengkonfirmasi masalah tersebut. Kemudian nanti kalau sudah dikonfirmasi, itu petugas akan mengirim brifa ke pelanggar gitu. Brifa itu kan sejenis virtual account itu. Nanti si pelanggar bisa menitipkan denda ke bank yang sudah ditunjuk itu. Kebetulan bank yang sudah ditunjuk adalah BRI. Nanti begitu sudah bayar itu langsung akan terkoneksi gitu. Terkoneksi bahwa si pelanggar sudah memenuhi kewajiban hukumnya, yaitu menitipkan denda ke bank yang sudah ditunjuk. Nanti untuk kemudian hari setelah mungkin 1 minggu atau 2 minggu, nanti ada ketetapan putusan dari pengadilan gitu. Biasanya putusan dari pengadilan itu biasanya lebih kecil daripada uang yang dititipkan di bank gitu, sehingga ada sisanya gitu. Sisanya tersebut itu nanti bisa ngambil di kejaksaan sebagai eksekutornya. Nah, itu udah kewenangan jaksa. Pada saat sudah divonis, sebagai eksekutor adalah jaksa. Intinya bahwa cerita dari penanya tadi itu kendaraan tersebut adalah belum balik nama gitu, belum balik nama gitu. Sehingga itu pasti otomatis akan diblokir itu. Nah, nanti kendalanya pada saat mungkin kendaraan tersebut diblokir, kemudian yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban hukumnya, itu kendalanya tadi nanti nggak bisa memperpanjang. Atau mungkin nggak bisa balik nama dan sebagainya. Bisa memperpanjang setelah dia memenuhi kewajiban hukumnya, yaitu membayar denda tilang. Nanti bisa ngajukan pembukaan blokir. Nanti dari Subdit Gakum akan mengajukan permohonan ke Regiden untuk melakukan suatu pembukaan blokir sepanjang pemilik atau pelanggar tadi sudah memenuhi kewajiban hukumnya, yaitu membayar denda tilang tadi. Tilang elektronik ini yang dikenain sanksi adalah si pengendaranya ya Pak, bukan si pemiliknya ya Pak. Iya, itu konteksnya dengan masalah subjek hukum dalam pelanggaran lalu lintas memang harus orang yang melaksanakan atau yang melakukan pada saat itu, atau mungkin pengemudinya itu. Jadi yang ditilang tersebut sebagai pertanggung jawab konsekuensi hukum harus pengendaranya atau pengemudinya tadi. Ya, saya mohon kepada masyarakat pengguna jalan, ingat bahwa pada saat kita melakukan suatu
suatu aktivitas di jalan itu berisiko kepada masalah-masalah kecelakaan lalu lintas. Sehingga pada saat mungkin akan beraktivitas menggunakan kendaraan, ya tolong supaya penuhi masalah persyaratan identitas, baik itu identitas pribadi maupun identitas kendaraan. Kemudian yang kedua adalah mematuhi rambu-rambu lintas yang ada, termasuk juga harus mematuhi perintah yang disampaikan oleh petugas. Saya yakin seandainya pengguna jalan mungkin patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian mematuhi rambu-rambu, kemudian mematuhi perintah daripada petugas, insya Allah lah kita akan selamat di jalan. Ingat bahwa pada saat kita beraktivitas di luar, keluarga kita, anak, istri dan sebagainya nunggu di rumah, sehingga utamakan keselamatan berlalu lintas. Oke, itu dia nih dari Bapak Budianto ya. Semoga para pengendara di Jakarta dan Indonesia dengan adanya tilang elektronik ini bisa lebih patuh dalam berlalu lintas gitu ya. Terima kasih Bapak Budianto untuk waktunya hari ini ya. Sangat-sangat terima kasih banget untuk informasinya yang pastinya bakal berguna nih untuk kita semua yang nonton video ini. Oke, kalau kalian suka video ini silakan like video ini dan jangan lupa untuk komen dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Egindo. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.